Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, pada pelajaran pendidikan agama Islam kita hari ini, kita akan membahas tentang menyambut usia baligh. Tapi sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran dari materi menyambut usia baligh, yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Marilah anak-anak kita bahas materi kita tentang menyambut usia baligh lebih jauh lagi. Coba kita perhatikan ya. Coba kalian amati gambar berikut. Di situ ada fase pertumbuhan dan perkembangan usia, mulai dari bayi sampai usia lanjut. Nah, setelah kalian mengamati berapa umur kalian sekarang, bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia baligh atau dewasa. Oke, baiklah, kita akan bahas apa sih baligh itu. Baligh secara bahasa berarti sampai, sedangkan menurut istilah baligh adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, jadi baik laki-laki maupun perempuan apabila sudah memasuki usia baligh, maka wajib menjalankan syariat agama. Biasanya ada tanda-tandanya nih ya, baik secara ilmu fikih maupun ilmu biologi. Nah, secara ilmu fikih atau menurut ilmu fikih, yang pertama tanda-tandanya itu adalah mimpi basah, yang kedua haid bagi anak perempuan, dan yang ketiga berumur 15 tahun. Nah, dalam pandangan ilmu biologi, baligh itu memiliki beberapa tanda. Biasanya kalau dalam ilmu biologi itu disebut dengan pubertas. Nah, bagi laki-laki yang pertama tumbuh kumis dan jambang, yang kedua tumbuh rambut pada alat kelamin dan rambut ketiak, kemudian suara lebih berat, tumbuh jakun, lebih kekar dan berotot, cepat besar dan nafsu makan bertambah. Sedangkan bagi anak perempuan ditandai dengan pinggul dan dada membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan rambut ketiak. Kemudian anak yang mengalami mimpi basah dan haid berarti mereka dalam keadaan berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Ya, mengingat kalau orang sudah baligh maka wajib menjalankan syariat agama ya. Nah, makanya setelah itu wajib mandi untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama. Pun tata cara mandi wajib, yang pertama mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri
Setelah itu membersihkan tangan kiri atau menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Setelah itu berwudu sempurna. Setelah berwudu, menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Setelah itu menuangkan air pada anggota badan, dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Ketika seseorang sedang berhadas besar, maka ada larangan bagi orang tersebut. Yang pertama yaitu sholat, kemudian yang kedua membaca Al-Quran, ya, termasuk menyentuh dan membawa Al-Quran, itu tidak boleh. Kemudian berdiam diri di masjid, dan yang terakhir adalah tawaf. Nah, larangan ini berlaku untuk orang yang mengalami hadas besar seperti tadi mimpi basah ataupun haid. Seperti penjelasan ibu sebelumnya, seseorang apabila telah memasuki usia balik, maka wajib baginya untuk menjalankan kewajiban syariat agama atau agama Islam. Nah, yang pertama yang wajib dilakukan adalah sholat. Sholat ini wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat adalah wajib bagi perempuan. Dan yang terakhir menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, itulah pembahasan kita tentang menyambut usia balik. Semoga bagi yang belum mengalami balik sudah tahu, oh, kalau kita sudah balik berarti ini yang harus kita lakukan, kewajiban apa yang harus kita lakukan, dan sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Nah, bagi yang sudah tahu bagaimana tata cara ketika kita sudah balik, ya, misalnya mandi, kemudian kewajiban apa yang kita lakukan, ya. Demikianlah penjelasan dari ibu. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya ibu mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Ibu Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.